Stasiun Komuter Lain Tangerang merupakan salah satu proyek yang dibangun untuk mengakomodasi pembaruan dan peningkatan jumlah kebutuhan layanan transportasi umum di Tangerang. Proyek ini dipelopori oleh PT Kereta Api Indonesia Persero dan dikelola oleh PT Kereta Komuter Indonesia, berlokasi di Jalan Kiasnawi, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang dengan luas lahan 31.501 meter kuadrat yang terdiri dari bangunan utama 3 lantai, lahan parkir, taman, dan lahan kosong yang dapat digunakan dalam pengembangan masa depan dengan lahan proyek dikelilingi oleh gedung-gedung perkantoran. Keramaian komoditas sekitar lahan pembangunan menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih metode konstruksi. Pada proyek ini, pekerjaan proyek terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan transportasi. Untuk pengerjaan tugas besar ini, akan ditinjau pekerjaan tanah dan pekerjaan fondasi. Pekerjaan tanah dilakukan dengan menimbun tanah yang dilakukan secara berlapis dengan tinggi timbunan sebesar 3 meter dan tebal sebesar 30 cm per lapisan, sehingga dibutuhkan 94.503 meter kubik tanah lempung sebagai timbunan. Tanah tersebut diasumsikan diambil dari lokasi yang berjarak 1 km dari lokasi proyek. Adapun berikut data tanah yang digunakan dalam proyek ini. Pekerjaan timbunan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tanah digali dari lokasi pengambilan tanah dan diangkut ke dump truck menggunakan ekskavator. Lalu, tanah tersebut diangkut ke lokasi proyek menggunakan dump truck. Selanjutnya, tanah disebarkan secara merata ke permukaan tanah yang akan ditimbun menggunakan dozer. Selanjutnya, tanah tersebut dipadatkan menggunakan vibratory roller. Adapun alat berat yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ekskavator dengan model CAT 345 GC yang memiliki kapasitas bucket sebesar 2,77 meter kubik atau 3,62 loose cubic yard. Lalu ada dump truck yang digunakan dengan tipe CAT 735C dengan kapasitas angkut 15 meter kubik. Selanjutnya ada dozer dengan model CAT D9T dengan kapasitas sebesar 13,5 meter kubik atau 17,7 cubic yard. Dan yang terakhir ada vibratory roller dengan model Sakai SV540D dengan lebar drum sebesar 7 feet. Berdasarkan karakteristik tanah timbunan dan dengan beberapa asumsi yang diambil dari hasil studi literatur, dilakukan analisis produktivitas dari masing-masing alat berat, sehingga didapat produktivitas masing-masing alat berat yaitu yang pertama ada ekskavator dengan produktivitas sebesar 174,06 compacted meter kubik per jam. Lalu ada produktivitas dump truck sebesar 42,09 compacted meter kubik per jam. Yang ketiga ada produktivitas dozer sebesar 179,43 compacted meter kubik per jam. Dan yang terakhir ada produktivitas dari vibratory roller sebesar 171,44 compacted meter kubik per jam. Biaya pengoperasian alat berat bergantung dari spesifikasi alat berat itu sendiri. Dengan berpedoman pada Permen PUPR nomor 28 tahun 2016, diperoleh biaya masing-masing alat berat ialah ekskavator sebesar Rp901.014 per jam, dump truck sebesar Rp1.024.515 per jam, dozer sebesar Rp897.415 per jam, dan vibratory roller sebesar Rp627.053 per jam. Berdasarkan optimasi nilai produktivitas dan biaya pemakaian masing-masing alat berat, pada proyek ini digunakan 3 ekskavator, 9 dump truck, 3 dozer, dan 3 roller. Biaya total yang dikeluarkan dalam penggunaan alat berat pada pekerjaan ini ialah Rp4.115.742.876 dan durasi pengerjaan yaitu 249,48 jam atau 31 hari kerja. Alternatif lain dalam pekerjaan tanah dapat digunakan alat wheel tractor scrapers untuk kegiatan cut and haul, menggantikan fungsi alat excavator maupun dump truck. Sehingga produktivitas untuk alat dozer dan vibratory roller sama seperti alternatif pertama. Selain itu, scraper yang digunakan merupakan tipe yang dapat melakukan self-loading. Scrapers yang digunakan tipe 627K/pp dengan heap capacity 18,4 meter kubik dan maksimum payload 26.127 kg.
Berdasarkan karakteristik tanah timbunan dan haul road berupa tanah clay wet dan data lainnya, diperoleh produktivitas alat ini adalah 86,023 compacted meter kubik per hour. Dan biaya pengoperasiannya ialah Rp2.023.009. berdasarkan optimasi nilai produktivitas dan biaya pemakaian masing-masing alat berat. Pada proyek ini digunakan 5 wheel tractor scrapers, 3 dozer, 3 vibratory roller, dan biaya total yang dikeluarkan dalam penggunaan alat berat pada pekerjaan ini adalah Rp2.518.838.755 dan durasi pekerjaan 219,72 jam atau 27,5 hari kerja. Dari kedua alternatif tersebut, dipilih alternatif kedua karena biaya operasi dan durasinya lebih kecil daripada alternatif pertama. Hal ini disebabkan oleh penggunaan wheel tractor scrapers yang multifungsi dengan kapasitas yang masih dapat memenuhi kegiatan cut maupun haul pada pekerjaan timbunan. Pekerjaan struktur bawah yang ditinjau adalah pekerjaan pemancangan pondasi dalam. Pada proyek ini terdapat 392 titik tiang pancang dengan denah sebagai berikut. Jenis tiang pancang yang digunakan adalah tiang pancang beton pracetak yang diperoleh dari pabrik, berdiameter 600 mm dan panjang 15 meter. Total volume pekerjaan pemancangan adalah 833 tiang pancang dengan total panjang 10.483 meter. Metode pemancangan yang digunakan adalah hydraulic jack-in dengan alat pemancangan hydraulic static pile driver atau HSPD. Alasan penggunaan HSPD adalah karena tidak menimbulkan getaran dan suara yang besar, sehingga tidak mengganggu masyarakat di lingkungan sekitar untuk proyek yang berada di tengah kota. Selain itu, gaya tekan dongkrak hidrolik dapat langsung terbaca pada manometer yang ada pada alat HSPD, sehingga besar gaya tekan tiang tiap mencapai kedalaman tertentu dapat langsung diketahui. Langkah-langkah dari pekerjaan pemancangan pondasi dalam menggunakan HSPD adalah sebagai berikut. Dilakukan persiapan lokasi pemancangan dengan menentukan titik-titik pemancangan pondasi sesuai dengan gambar konstruksi yang telah ditentukan saat perencanaan. Dilakukan persiapan peralatan dengan menyetel komponen alat pancang HSPD di daerah titik pemancangan pondasi. Tiang pancang diikat pada titik-titik tertentu, kemudian diangkat sampai berdiri tegak dan diangkut menuju alat pemancang dengan menggunakan service crane yang tergabung dalam unit HSPD. Tiang pancang diposisikan masuk ke dalam lubang pengikat tiang pada alat HSPD yang sudah diposisikan tepat pada titik pemancangan. Untuk selanjutnya, sistem jack-in naik dan mengikat tiang pancang tersebut. Kemudian, tiang mulai ditekan dan dilakukan cek verticality tiap kedalaman 1,5 meter hingga mencapai kedalaman rencana. Apabila diperlukan lebih dari satu tiang untuk mencapai kedalaman yang direncanakan, maka tiang yang sedang dipancang disisakan kurang lebih 50 cm di atas tanah untuk kemudian dilakukan penyambungan tiang tambahan dengan cara pengelasan. Kemudian kembali dilakukan pemancangan sampai kedalaman rencana. Saat tiang sudah mencapai kedalaman rencana, proses pemancangan dihentikan, lalu sisa tiang yang berada di luar dipotong sampai rata dengan tanah. Alat HSPD yang digunakan adalah tipe Jove JVE 1208A dengan kecepatan pemancangan maksimum 6,7 meter per menit. Berdasarkan panjang tiang yang digunakan dan juga asumsi yang diambil, diperoleh produktivitas alat ini adalah 2,248 tiang per jam dan biayanya adalah Rp2.132.079 per jam. Biaya total yang dikeluarkan dalam penggunaan alat berat pada pekerjaan ini adalah Rp791.1.296 dan durasi pekerjaan adalah 371 jam atau 46,5 hari kerja. Alat pemancangan lain yang dapat digunakan ialah diesel hammer. Alat ini menggunakan pembakaran bahan bakar sebagai energi tambahan dalam pemancangan sehingga biaya operasinya lebih rendah. Langkah pemancangan dengan alat ini mirip dengan HSPD, perbedaannya ialah dengan HSPD batang ditekan, sedangkan dengan diesel hammer yang dipukul berulang-ulang dari ketinggian tertentu dan dicek dengan metode calendering. Diesel hammer yang digunakan tipe D62-22 dengan berat hammer 6.200 kg dan dibantu oleh roller crane tipe 7055-3F. Tipe ini dipilih dengan mempertimbangkan berat dari tiang yang akan dipancang. Berdasarkan panjang tiang yang akan digunakan dan asumsi yang diambil, diperoleh produktivitas alat ini ialah 2,353 tiang per jam. Biaya total yang dikeluarkan dalam penggunaan alat berat dengan alternatif ini ialah Rp1.101.857.233 dan durasi pekerjaan 355 jam atau setara dengan 44,5 hari kerja. Dari kedua alternatif tersebut, dipilih alternatif pertama yang menggunakan HSPD karena walaupun durasi pekerjaan sedikit lebih lama, namun biaya operasinya jauh lebih rendah. Hal ini disebabkan karena pada alternatif kedua membutuhkan bantuan crane yang biaya cukup tinggi.
Selain itu, diesel hammer menimbulkan suara yang keras, berbeda dengan HSPD, sehingga HSPD lebih cocok digunakan pada proyek di daerah padat penduduk seperti proyek ini. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik, metode pekerjaan timbunan tanah yang dipilih pada proyek stasiun komuter lain Tangerang ialah menggunakan 5 wheel tractor scraper, 3 dozer, dan 3 vibratory roller, di mana masing-masing alat memiliki produktivitas sebagai berikut. Total biaya yang dikeluarkan untuk kombinasi alat berat tersebut ialah Rp2.518.838.755 dengan durasi pekerjaan 219,72 jam atau setara dengan 27,5 hari kerja. Sementara itu, metode pekerjaan pemancangan pondasi yang dipilih pada proyek ini ialah menggunakan HSPD dengan produktivitas 2,248 tiang per jam. Total biaya yang dikeluarkan untuk operasi alat berat ini ialah Rp791.1.296 dengan durasi pekerjaan 371 jam atau setara dengan 46,5 hari kerja. Namun, pada perhitungan yang dilakukan digunakan beberapa asumsi yang dapat menimbulkan galat. Oleh karena itu, dibutuhkan data terkait proyek dan alat berat yang lebih lengkap sehingga dapat meminimalisir ketidaktepatan rancangan anggaran dan penjadwalan.